Selamat pagi untuk kita semua yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini tanggal 1 April tahun 2020 dan 31 Maret untuk Amerika ya. Kita lebih dahulu, kita akan Bible study di waktu ini, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di waktu yang indah ini kami naikkan ucapan syukur banyak terima kasih karena sungguh baik Engkau tiada henti-hentinya memelihara kami dari waktu ke waktu. Sudah menuntun kami sejauh ini di dalam pelajaran-pelajaran yang Tuhan selalu berikan kepada kami setiap waktu. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan. Biarlah segala pemikiran, pendapat, itu semua berasal dari Roh Kudus-Mu. Tuntun kami untuk memiliki kebenaran ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami semua yang sedang belajar. Berkati hamba yang menyampaikan. Dan berkati saudara-saudara yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, senang bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Kita tidak bersua, dan pagi ini saya izinkan Tuhan untuk boleh membawakan pelajaran tentang country living. Sebelum kita masuk kepada bab yang ke-5, yaitu bersiap untuk krisis hukum hari Minggu, kita akan review sedikit tentang pelajaran-pelajaran country living yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu mulai dari bab 1. Kita lihat di situ, di bab 1, panggilan untuk meninggalkan daerah perkotaan karena akan ada masa kesusahan. Nah, tujuan panggilan ini adalah agar betapa pentingnya orang-orang memahami bahwa betapa pentingnya untuk mengasingkan diri sejauh mungkin dari semua ikatan yang tidak bersahabat terhadap kehidupan kerohanian. Saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan kerohanian kita di hari-hari terakhir sebelum menjelang pintu kasihan ditutup, ujian, godaan, ketertarikan, untuk supaya kita bergeser dari iman dan kepercayaan yang kita miliki begitu kuat. Dan yang paling kuat itu adalah hal-hal yang berada di kota. Kita tahu semua itu.
Oleh sebab itu Tuhan izinkan kita membahas pelajaran ini. Buku ini kita sudah sering baca di masa-masa lalu. Bukan berarti kita tidak tahu tentang country living. Kita tahu, tetapi kenapa Tuhan bawa kita kepada masa di mana kita untuk membahas hal ini lagi. Ini adalah satu peringatan. Saya ingat waktu di sekolah dulu, kalau mau jam istirahat, ada bel yang berbunyi. Itu peringatan bahwa mengingatkan kita ini waktunya istirahat. Tapi setelah 15 menit istirahat selesai, bel pun berbunyi. Mengingatkan kita bahwa waktu istirahat sudah selesai. Saya menghubungkan dengan kita sudah sering baca buku ini di masa-masa yang lalu. Tapi sekarang kita diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan atau belajar lagi bersama-sama. Ini adalah satu bel yang sedang berbunyi. Yang kita harus dengarkan. Baik. Di bab 1 juga dikatakan bahwa kita diminta agar menempatkan kesejahteraan rohani sebagai prioritas utama. Artinya kita mementingkan kehidupan rohani itu sebagai prioritas utama. Ini yang diajak oleh Ellen G. White. Sangat penting untuk anak-anak kita agar mereka terhindar dari kehidupan duniawi yang menyuguhkan hal-hal yang disuguhkan oleh kota, ya. Hal-hal duniawi yang disuguhkan oleh kota. Nabi Yeskiel dia berkata, hal-hal yang menyebabkan Sodom jatuh dalam dosa dan kehancuran adalah kebanggaan diri, kelimpahan makanan, ya, banyak waktu yang digunakan untuk bermalas-malasan, dan mereka tidak mengulurkan tangan kepada orang-orang miskin. Inilah yang terjadi. Bagaimana Sodom dan Gomora jatuh. Kehidupan duniawi. Kehidupan di perkotaan ini dikatakan adalah kehidupan yang salah. Dan adalah sebuah kepalsuan. Lalu nanti di sana nafsu yang besar untuk memperoleh kekayaan di seputaran hiburan dan kenyamanan, kehausan dan penampilan yang menarik. Saudara, kalau saudara tinggal di hutan atau tinggal di pedesaan dalam waktu yang lama, mungkin waktu saudara pergi atau kita pergi ke kota, kita seperti orang yang kaget melihat keadaan kota, ya. Melihat bangunan tinggi, melihat pertokoan, shopping center, mall, dan barang-barang yang dijual di dalam. Kita seperti orang yang kaget melihat sambil mulut terbuka. Kita melihat hal-hal itu. Dan kalau kita punya uang di waktu itu, kita akan tertarik, ya, untuk mungkin membeli satu barang untuk keperluan, lalu kita bawa ke desa. Itulah sifat dari orang desa. Tapi bagaimana orang kota? Minggu lalu saya baru habis beli baju yang dipamerkan, ya, dipampang di depan toko, bagus sekali, mereknya bagus. Saya beli, saya punya uang. Minggu berikutnya, cuma selang 5-6 hari, atau 1 minggu, 7 hari, saya pergi lagi ke shopping mall.
Saya lihat lagi, ada baju yang lain, saya akan beli. Karena ini menarik sekali. Dan sifat ini menjadi satu karakteristik untuk orang yang ada di kota. Apalagi kalau kita punya duit, kita akan beli, beli, dan beli. Di banyak kutipan Ellen G. White katakan bahwa ada banyak hal-hal yang tidak penting kita untuk beli, tapi kita beli. Ya. Contoh, saudara sudah punya kacamata hitam, sunglasses. Saudara beli untuk melindungi mata Anda dari matahari. Tapi setelah seminggu Anda pakai, Anda lihat bahwa, sepertinya kurang cocok. Di waktu yang bersamaan Anda lihat ada model kacamata yang lain. Dan di waktu itu juga Anda punya uang. Anda akan beli kacamata itu. Kenapa? Karena daya tarik kota, etalase-etalase pertokoan yang menyuguhkan hal-hal yang membuat kita akhirnya mau untuk membeli atau memiliki. Ya, inilah perbedaan hal-hal yang menjadi karakter kita ketika kita tinggal di kampung atau kita tinggal di kota. Karena kota itu jauh dari kampung, kita pergi kadang-kadang. Tapi karena kita tinggal dalam kota, setiap hari kita lihat hal-hal itu. Nah inilah yang Sister White sudah tuliskan. Dan di tahun waktu Sister White tulis ini, keadaannya sudah begitu. Apalagi sudah 120 tahun sampai sekarang ya, kurang lebih ya. Lebih, kalau Sister White masih hidup, dia lihat hal yang lebih parah yang sudah dia pernah bicarakan di waktu itu. Terjadi. Nah, jadi jika kita bertahan hidup di dalam kota, kita akan menghadapi resiko, yaitu kita mengorbankan keselamatan jiwa kita. Kita lihat bab 2. Menghindari pertikaian, di situ dibahas tentang menghindari pertikaian buruh atau kelompok-kelompok serikat pekerja. Di masa yang akan datang nasib buruh akan susah. Artinya kalau kita masih hidup di dalam kota dan kita terikat dalam satu pekerjaan atau bisnis, secara otomatis kita akan tergabung dalam serikat-serikat pekerja ini. Kita tergabung dalam kelompok-kelompok buruh. Itu otomatis. Dan di bab 2, Ellen G. White tulis, dan dia bahas tentang hal ini. Bahwa kita harus menghindari hal ini. Kenapa? Saya waktu baca tentang bab 2, saya teringat waktu itu, taruhlah 100 tahun yang lalu, keadaan serikat-serikat buruh, ya, serikat-serikat pekerja itu sudah kacau seperti itu, ya. Ketidakadilan terjadi, oleh sebab itu mereka bergabung menuntut pemerintah dengan segala polemik problema yang mereka miliki. Itu sudah terjadi di masa itu, apalagi sekarang. Dan waktu baca ini bab kedua, saya teringat peristiwa-peristiwa beberapa tahun belakangan ini. Saya lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di kelompok driver online. Bagaimana mereka menuntut tarif dinaikkan, mereka menuntut agar perusahaan online, driver online itu memberikan kesejahteraan yang lebih baik, karena ada kecurangan yang mereka nilai ada, dan dari kelompok-kelompok kecil dari semua driver itu bersatu menjadi satu kelompok yang besar. Mereka demonstrasi, demo di depan kantor, dan ribut sana ribut sini, kekacauan terjadi. Dan ini sudah lama dituliskan oleh Sister White.
dengan meninggalkan kota, kita akan lepas dari ikatan-ikatan seperti ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Sister White. Lalu apa hubungannya serikat buruh dengan kehidupan kerohanian kita? Ya otomatis ketika kita mau mengikuti arus dari keadaan dunia yang ada dalam perkotaan, ketika kita tergabung dalam serikat buruh, ketika sahabat-sahabat kita menuntut, kita otomatis akan ikut menuntut. Dan dalam proses itu pun banyak kerohanian kita yang bisa kita korbankan. Banyak hal yang kita bisa korbankan sehingga kita bisa mengkhianati Tuhan kita. Dan hal-hal ini merendahkan akhlak kita sebagai anak-anak yang mengaku umat Tuhan. Di bab 3, permohonan bagi orang-orang tua, Sister White katakan, agar apa? Kita mengindahkan anak-anak kita dari kota, pergi ke tempat-tempat di mana anak-anak kita bisa dididik, anak-anak kita bisa ditumbuh besarkan dengan kasih Tuhan melalui alam, melalui pelatihan-pelatihan kehidupan, mengolah tanah, dan sebagainya ketika kita tinggal di pedesaan. Ada dikatakan menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kita akan memikirkan jiwa anak-anak kita atau kenyamanan dan kemudahan? Di kota, kalau saudara punya uang, kehidupan terasa sangat mudah. Saudara mau buat apa saja, kita mau bikin apa saja, mulai dari ketepatan, kecepatan, kemudahan, itu sangat besar. Ya, wah, tidak bisa saya gambarkan, tapi saudara-saudara sendiri tahu dulu. Kalau dari kampung saya inilah, dari Suan, kalau kita mau ke Manado di tahun 80-an itu, kita harus tunggu mobil ya yang kita sebut angkutan kota itu lewat. Yang sekarang kita sebut mikrolet. Dulu tidak ada mikrolet, dulu ada mobil Hiace atau Suzuki SD20. Itu mobil penumpang. Kita harus tunggu itu dia lewat. Kita stop dan kita naik. Kadang-kadang kita menunggu setengah jam, 1 jam, baru ada mobil lewat. Kadang-kadang mobil itu sudah penuh, jadi kita harus tunggu dalam waktu yang lama. Sekarang tidak ada waktu untuk menunggu. Kenapa? Kita telepon, ya, taksi online, dalam waktu sekejap sudah ada di depan kita. Atau kalaupun kita naik angkot, tidak lama menunggu karena begitu banyaknya angkot membuat kemudahan lebih tinggi. Ya, kita perlu makanan, tinggal telepon, makanan diantar. Kita ada kesulitan jarak untuk menyampaikan sesuatu, kita tinggal telepon. Orang yang kita telepon datang dan dia delivery barang yang kita perlu kirim secepat kilat. Tidak perlu berhari-hari, tidak perlu berjam-jam. Jadi inilah semua kemudahan yang terjadi. Tapi hal-hal ini, kalau kita cintai, ini hal-hal mengikat. Ya, hal-hal ini akan mengikat kita. Kemudahan yang selalu disuguhkan kepada kita. Kita lihat masih di bab ke-3, dikatakan begini, kualitas kekristenan lebih mudah didapat di tempat sepi. Saya waktu ke Raja Ampat,
eh, karena saya berenang sendiri pergi ke sebuah pulau. Saya menjauh dari kapal di pantai, sepi, tidak ada orang, cuma saya sendiri. Saya duduk merenung, saya berdoa, dan saya membuktikan kutipan ini ya, bahwa Tuhan sangat terasa dekat. Saudara sangat dekat dengan Tuhan ketika ada di tempat ini. Oleh karena apa? Mata dan pikiran Anda, mata dan pikiran saya hanya fokus ke atas. Saya tidak pikir kiri, kanan, depan, belakang. Saya hanya ke atas. Oleh karena cuma saya dan yang ada di atas, di tempat itu. Melalui apa? Keindahan alam yang ada di sekeliling saya. Air laut, pantai, breeze, ya, angin sepoi-sepoi. Di sini saya bisa melihat Tuhan. Tapi itu tidak terjadi ketika saudara berada di tengah kota dan coba Anda meditasi. Pergi ke tengah-tengah terminal atau ke bisingan kota atau ke mall atau pinggir jalan di kota. Anda meditasi. Mungkin Anda bisa melakukan, kita bisa melakukan. Tapi Tuhan terasa jauh. Saya sudah pernah coba. Di bab keempat, pekerjaan di lokasi pedesaan. Di situ ditekankan kepada kita bagaimana untuk mengelola tanah untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya. Jadi kita harus rajin mengelola tanah. Tidak ada waktu lagi yang kita bisa sia-siakan. Dan efek dari tinggal di pedesaan ini, saya sudah lihat orang tua kami, oma opa, dulu di kampung ini memang desa. Sekarang beberapa tahun lagi akan jadi kota. Dulu kita ke kebun jalan kaki, jaraknya 1,5 kilo sampai 2 kilo. Jalan kaki berkeringat. Saya ingat saya masih kecil, umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Kita ke kebun itu jalan kaki. Sekarang, kebun yang dulu itu kita pergi sudah jadi jalan raya. Ya, itu kalau yang sudah sering ke sini, Wanda Roy sama yang lainnya Lali, itu gereja Advent itu dulu kebun kita, gereja Advent Swan. Itu dulu kita dari sini jalan kaki sampai ke sana. Tapi sekarang sudah jalan aspal sampai ke sana. Tempat saya sekarang jadi tempat saya untuk majestic walk. Pulang pergi 1 kilo. Nah, kemudahan. Orang-orang sekarang pergi ke kebun naik motor. Makanya saya bilang beberapa tahun lagi, desa ini akan jadi kota. Ketika saya lihat orang tua saya, kakek saya, oma saya, ya, opa. Oma saya meninggal di usia 94 tahun. Dan ketika kami keluarga selidiki apa yang dia lakukan selama ini, dia hanya makan makanan orang pedesaan. Umbi-umbian, sayur banyak, buah-buahan banyak. Dan dia sering mencangkul, sapu halaman, sering ke kebun, cari sayur, cari buah. Ini kegiatan yang dia lakukan setiap hari. Sehingga dia memiliki fisik yang kuat. Karena tubuh yang dilatih. Umurnya panjang, makanannya baik. Nah, bukti bahwa kehidupan di pedesaan, mungkin saudara-saudara punya pengalaman yang sama untuk orang-orang tua. Ini adalah bukti bahwa kehidupan di country living atau di pedesaan menyuguhkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada perkotaan. Ya, ya.
Dan kita di bab keempat itu diminta untuk rajin mengelola tanah. Kita tanam hal-hal yang mungkin di beberapa waktu kita bisa tanam untuk dijual. Tetapi di sini dikatakan pada waktunya nanti akan tiba. Kita akan menanam untuk kita sendiri. Kapan itu? Di bab 5. Bersiap untuk krisis hukum hari Minggu. Opin, Ya, silakan. tambah dikit. Oke, Acil. Ya, apa yang tadi Dolphin saksikan mengenai oma opanya panjang, umur panjang, makan sehat, itu juga terjadi sama kita punya oma opa, umurnya juga ke atas dua-dua. Karena seperti yang saya udah saksikan juga di hari Sabat di sini, bahwa mereka itu mereka itu cuma turun kalau hari Jumat. Jumat itu turun untuk ambil, mereka kan di kebun Marawas itu. Cuma ambil makanan dan hari Sabtunya berbakti. Dan nanti hari Minggu mereka udah kembali lagi ke kebun. Dan setiap minggu tuh begitu terus. Dan jadi mereka tuh nggak mau gitu tinggal lagi di kota gitu. Padahal Tondano kan zaman dulu itu belum kota kan. Oh ya, betul. Hidup. Tapi mereka lebih suka tinggal di cuma dengar burung. Apalah yang orang Manado bilang rie-rie. Iya. Mereka tuh tanam apa yang mereka suka gitu. Tanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan itu yang mereka makan. Nah, karena dulu mereka suka masih makan ikan, mereka cuma turun ambil bawa ikan untuk 1 minggu punya gitu, dan terus itu aja gitu. Setiap minggu begitu-begitu aja. Dan kita lihat ya, kerohanian oma opa ini jadi kayak menjangkit juga ya di keluarga kita ya. Walaupun istilahnya tidak seperti sama sekali, tapi kalau kita mau lihat, kita punya opa ini dekat sekali dengan Tuhan, karena dia tuh selalu kalau kita ikut ke kebun gitu, masih kecil ini kita tahun 70 lebih lah, tahun 72 mungkin 73, jam 4 kita sudah bangun, harus worship sama. Dan habis itu udah nggak tidur lagi, dibagi-bagi kerja, apa yang kita udah bisa kerjain kita kerjain gitu. Pokoknya memang kalau mau lihat ya, enak sekali gitu di kebun. Karena sehat, udaranya sehat, dan penuh dengan tanaman-tanaman, pohon, dan umur mereka tuh panjang karena apa? Satu, dekat dengan Tuhan, dan mereka tuh hidup sehat, dan mau bilang makanan dulu juga belum itu ya, karena masih dari kebun-kebun begitu. Ya, itu sedikit kesaksian dari. Wah, terima kasih Kak Acil. Luar biasa ya. Ini lebih empower lagi ya, menguatkan lagi kita bahwa yang seperti saya bilang tadi, bahwa saudara-saudara pun mungkin punya pengalaman yang sama yang seperti saya miliki dan Kak Acil ya, di mana orang tua mereka enggan mau ke kota. Mereka ke kotanya untuk beli beberapa keperluan. Tapi kalau mau balik tinggal lama-lama di kota, mereka tidak nyaman. Mendengar suara burung di hutan tuh lebih luar biasa, membanggakan dan menyenangkan daripada mendengar suara mobil-mobil. Kalau saya orangnya petualangan. Desa yang sudah saya kunjungi di Indonesia ini sudah lebih dari mungkin 5.000 desa. Oleh karena kami sering mengadakan perjalanan dari pulau ke pulau. Setiap masuk satu pedesaan, suasananya sama. Asri, nyaman, orang-orangnya sederhana, orang-orangnya baik hati, selalu menyenangkan ada di desa. Jadi
inilah gambaran kehidupan karakter Tuhan yang bisa kita lihat secara langsung melalui alam dan hal-hal yang disuguhkan oleh country living ya, desaan. Waktu kita masih di Modo Inding, bangun pagi, udara segar, sepi, kami worship, berdoa, dan sangat nyaman kehidupan setiap pagi. Kita ini satu lagi kecil yang seperti kecil saya ingat. Orang dulu, oma opa dulu kan nggak ada listrik. Jadi waktu mereka itu, ya mereka punya jam tidur sesuai yang sudah kita sering belajar di medical missionary. Jam tidur mereka selalu cukup. Oleh karena apa? Mereka pakai lampu botol, ya, atau obor, entahlah. Tapi di saat matahari masuk, mereka sudah selesai mandi, sudah selesai bekerja, mereka mungkin berbincang-bincang, lampu dimatikan jam berapa? Matahari masuk kan sudah gelap. Lampu botol dinyalakan. Jam 7, bahkan mungkin jam 6, mereka sudah di tempat tidur. Otomatis jam 4 sudah bangun. Dan mereka menyembah Tuhan di subuh pagi. Di mana subuh adalah waktu yang sangat pas untuk bermeditasi. Saya mau bilang, tadi pagi waktu saya mulai buka laptop untuk mempersiapkan pelajaran ini, di sini juga, di kampung ini orang ibadah subuh ya. Tapi pakai toa, pakai pengeras suara. Agak sedikit kekhawatiran buat saya, apakah akan ini mengganggu. Ini ada berapa toa di kampung ini, bahkan sampai kampung sebelah. Pagi jam 5 itu, setengah 5 sudah ribut dengan lagu-lagu rohani. Nah, tapi buat saya bukan ini. Ya kita orang lain mau beribadah silakan pagi-pagi. Tapi bukan ini. Kalau saudara beribadah di desa, kemarin saya dengan Brother Roy, dengan Sister Wanda, kita pergi mengunjungi satu tempat di Sawangan. Kita lihat masuk ke pedalaman, aksesnya gampang dan ada beberapa kebun di situ yang ditawarkan untuk dijual. Saya berdiri di kebun itu dan merenungkan, oh Tuhan, saya rindu punya tempat seperti ini. Saya rindu untuk memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan ketika ada di hutan-hutan seperti ini, di mana rasanya dekat dengan Tuhan. Menjadi satu kerinduan. Kemarin aja kami cuma beberapa jam di situ. Bahagianya luar biasa. Apalagi dalam pertolongan kehendak Tuhan kita bisa memiliki tempat-tempat seperti itu. Mungkin bukan di situ, mungkin bisa saja di situ. Tapi kenyamanan dan keindahan dan sukacita besar sekali. Kami makan buah di situ. Ini gambaran bahwa betapa indahnya sebenarnya hidup di desa. Nah, mari kita masuk pada krisis. Ya. Kita sudah, semua yang ada di Zoom, saya percaya sudah sering kita belajar tentang krisis yang ada di depan. Tentang apa? Pemaksaan pemeliharaan hari Minggu atau undang-undang hari Minggu atau Sunday Law. Mari kita baca kutipan. Masa penuh kesusahan di depan kita. Kita tidak seharusnya menempatkan diri kita di mana kita akan dipaksa untuk berhubungan dekat dengan mereka yang tidak menghormati Tuhan. Karena apa? Sebuah krisis akan segera tiba. Ya, yaitu undang-undang hari Minggu. Jadi katanya bahwa kita harus menjauhkan diri dari hal-hal atau orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena kita akan terpengaruh. Siapa orang-orang itu? Apa hal-hal itu? Kehidupan dalam perkotaan. Saudara bawa mobil, ketika ada yang nyalip di depan tiba-tiba, otomatis akan marah. Di sini kami driver diuji betul-betul. Ya. Tapi ini tidak terjadi kalau kita ada di pedesaan, ada di hutan. Di desa itu selalu kebanyakan ya yang saya lihat. Karena saya 7
70-80% hidup di desa dari kecil. Ada orang lewat, selalu orang lain yang diutamakan. Ada hal yang perlu dibantu, itu tangan sangat cepat untuk diulurkan, membantu. Inilah hal yang terjadi di desa. Ya, saling menghormati satu dengan yang lain masih sangat tinggi di desa. Tetapi di kota tidak. Inilah yang disebut kita akan dipaksa untuk berhubungan dekat dengan mereka yang tidak menghormati Tuhan. Dan di sini dibilang bahwa kita tidak seharusnya berada di keadaan itu. Kita lihat kutipan berikut. Wanda bisa baca. Ini bab 5 ini sangat pendek ya. Mungkin kita hanya 1 jam. Wan bisa baca, Wan, dari kelompok, minta tolong. Bisa. Kelompok pendukung hari Minggu terus memperkuat diri mereka akan tuntutan palsunya. Dan ini akan menjadi tekanan bagi mereka yang memutuskan untuk memelihara Sabat Tuhan. Kita harus menempatkan diri kita di mana kita dapat melaksanakan perintah Sabat secara sepenuhnya. Oke, Wan. Thank you, Wan. Sampai situ. Oke, Kak. Saudara-saudara, tolong kasih masukan ya, kasih pendapat. Dari Desember kemarin, peristiwa yang sangat heboh sampai sekarang masih terjadi, COVID-19, penyebaran virus, ya, saat ini sedang mengguncang perekonomian dunia. Mal-mal tutup, semua saudara-saudara tahu keadaan ini, karena kita sedang mengalaminya. Toko-toko di Manado tutup. Informasi dari adik saya di Amerika, dari Kak Acir, Kak Gladys semua, Kak Esther, tisu toilet pun sulit ya. Adik saya bilang mereka hanya bisa dapat 2 galon air, galonnya kecil lagi, dan itu antri panjang sekali. Ini krisis ekonomi yang sedang terjadi. Di saat kita disuguhkan dengan panorama ini saudara akan lihat ya hubungannya dengan undang-undang hari Minggu. Dengan keadaan krisis saat ini, ya, ini bukti bahwa pelaksanaan undang-undang hari Minggu sangat mudah akan dilakukan nanti. Waktu dekret itu disampaikan, ya, itu akan terjadi. Persis seperti yang sedang terjadi saat ini, Corona. Satu perintah dari atas, semua akan dengar. Atas maksudnya pimpinan dunia ya. Ketika dibilang mau tutup, semua tutup. Ketika dibilang semua stay home, semua stay home. Saya lihat video di India, ketika didapati orang yang sedang jalan di dalam kota, itu dipukul pakai rotan oleh polisi dan tentara. Dipukul, disuruh masuk ke dalam rumah. Siapa yang berani dengan perintah itu? Ya. Jadi, untuk pelaksanaan undang-undang hari Minggu, itu akan terjadi. Nubuatan sudah sampaikan. Dan bagaimana kemungkinannya terjadi? Mungkin sekali. COVID-19 buktinya. Krisis tentang makanan, krisis tentang keperluan. Ya, di Indonesia tidak terlalu perlu tisu, tapi di luar negeri tisu sangat penting sekali. Taupin. Iya, silakan. Yang ada mau kasih masukan. Cuma nggak tahu ini joke atau betulan. Nggak tahu, saya tiba-tiba kebuka di Google gitu. Di Italia katanya mereka lepaskan ini singa apa macan di jalan.
Itu betul apa enggak sih? Jadi orang-orang jadi takut di luar jadinya. Saya nggak tahu ini betul apa enggak. Tapi Lebih kalau ekstrim mau lagi ya. ini bisa terjadi kalau orang nggak mau dengar, mereka akan lepaskan ya binatang yang buas. Ya kayak gitu aja sih. Ya, ini Kak Acil bukti bahwa ketika lembaga ini atau mereka ini mau mengukuhkan undang-undang yang mereka miliki, ini bukti bahwa mereka sangat sanggup dan bisa. Ini Iya, bukti. betul. Coba lihat. Kemarin pimpinan kita, presiden kita, menyampaikan beberapa hal untuk supaya membantu kesejahteraan masyarakat yang sedang terpuruk dari ekonominya saat ini kan. Semua dengar. Pimpinan berbicara, semua dengar. Pertanyaannya, apakah undang-undang hari Minggu bisa dilaksanakan? Sangat bisa. Ini baru krisis, kita lihat, dulu pernah ada SARS ya, tahun 2000 ya? 2002 ya? Atau 2000. Waktu SARS terjadi, krisis juga orang. Tapi tidak separah saat ini. Dan nubuatan bilang, di depan masih ada gelombang yang lebih besar dari sekedar corona. Dan saya mau bawa pikiran saudara-saudara sekalian saat ini kepada waktu kami kemarin pergi ke desa, kami di kampung, atau sekarang pun kami ini sedang ada di desa. Efek yang terjadi di dalam kota tidak terlalu berpengaruh bagi kita di sini. Saudara di hutan atau di desa kayak tempat yang kami lihat kemarin. Buah-buahan ada kiri kanan. Mau tanam singkong, mau tanam jagung, semua bisa. Dan Anda tidak perlu ke kota untuk cari makanan. Mau tanam sayur-sayuran jadi bisa. Oleh sebab itulah pelajaran ini dituntun kepada kita untuk bagaimana kita memikirkan dan memiliki desire untuk tinggal di country living. Oleh karena hal-hal ini, sejauh ini ada yang mau berikan masukan sehubungan dengan ya undang-undang hari Minggu, sehubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Silakan. Tanggapan, masukan. Gimana Kak Mary Modoinding? Bagaimana Kak Mary yang sudah lumayan lama juga tinggal di pedesaan kan? Di sana sesuai pengalaman yang saya lihat bahwa di desa tenang-tenang aja ya. Beda dengan kita yang di kota. Ini di Suan, kemarin kita masih bisa ambil ramuan-ramuan itu seperti aloe vera, lidah buaya di tetangga, ambil kelapa di kebun, ambil sayur-sayuran di kebun. Kita nggak perlu ke kota untuk beli itu semua, masih dapat. Tapi kalau tinggal di dalam kota, tengah-tengah kota, di mana ada kebun situ, bangunan-bangunan semua ada. Dan hal ini memaksa Anda untuk ke pasar atau ke supermarket, di mana di sana sangat rentan untuk terjadi pemaparan dari virus ini. Ya. Jadi dilihat di sini betapa kehidupan di kota itu tidak membuat kita memiliki jaminan untuk bertahan di dalam kerohanian dan pertumbuhannya. Apalagi undang-undang hari Minggu. Kita sudah banyak belajar tentang undang-undang hari Minggu. Baik, kalau belum ada tanggapan, kita harus menempatkan diri kita di mana kita dapat melaksanakan perintah Sabat secara sepenuhnya.
Akhirnya apa yang Ellen G. White bikin dulu, beribadah dari rumah ke rumah, itu akan terjadi lagi. Tidak perlu ada di bangunan gereja. Dan kita sudah selama ini Tuhan izinkan untuk praktekkan itu sering di alam, sering di rumah sahabat-sahabat kita untuk berbakti, di mana 2-3 orang berkumpul. Sudah, puji Tuhan, Tuhan izinkan kita praktekkan. Dan di mana penekanannya di sini juga di bab 5 ini dikatakan bahwa agar kita dapat melaksanakan perintah Sabat secara sepenuhnya. Gangguan-gangguan kalau kita ada di pedesaan atau di country living sangat minim sekali. Artinya kita bisa secara sepenuhnya berbakti atau menguduskan Sabat atau melakukan kegiatan-kegiatan di hari Sabat. Entah belajar firman Tuhan, atau mengunjungi orang sakit, atau mendoakan, atau berada di alam. Ini bisa terjadi di country living. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, dikumandangkan oleh Tuhan, dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Dan kita harus berhati-hati untuk tidak menempatkan diri kita di mana akan susah untuk kita sendiri dan anak-anak kita untuk memelihara hari Sabat. Kalau undang-undang hari Minggu dikumandangkan dan kita masih ada di kota, saya tidak tahu apa yang bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Yang pasti, kita akan mengorbankan iman kita. Tuhan berikut. Jika dengan penyertaan Tuhan kita boleh dapat tempat jauh dari perkotaan, Tuhan ingin kita melakukan hal ini. Ada masa penuh kesukaran di depan kita. Ini saudara, dibilang jika dengan penyertaan Tuhan kita boleh mendapat tempat jauh dari perkotaan. Kalau saya gambarkan dengan kata-kata ini bahwa untuk memiliki country living kita harus bertelut, kita harus berdoa. Tuhan yang siapkan, Tuhan yang izinkan. Bahkan untuk memiliki keinginan tinggal di pedesaan atau di country living, itu pun dengan kita bertelut. Jadi urutannya, saya jujur agak cemburu dengan saudara-saudara kita yang sudah tinggal di country living ya. 2 minggu lalu ya, kita ke tempat KJMI di Tonde. Luar biasa. Kiri kanan buah-buahan. Ya. Pokoknya kalau ada di country living itu sepertinya tidak akan mati-mati kita. Oleh karena apa yang Tuhan suguhkan, iman kita tidak akan mati, fisik kita tidak akan mati. Oleh karena apa? Tidak akan takut kelaparan. Tuhan siapkan. Tapi kalau kita tetap ada dalam kota, kata lain dari membawa diri dalam pencobaan itu kena pada kita. Oke, ada yang mau kasih masukan? Oke, kalau belum, di sini ada subjudul cepatlah untuk bersiap. Ketika kekuatan yang diinvestasikan kepada raja-raja ini maksudnya ya, digunakan untuk kebaikan. Ini terjadi karena orang yang bertanggung jawab tersebut berada di bawah instruksi Tuhan. Ketika kekuatan itu bersekutu dengan kejahatan, maka mereka juga bersekutu dengan agen setan. Dan mereka akan berusaha untuk menghancurkan mereka yang menjadi miliknya Tuhan. Ya. Kita tahu mereka ini siapa ya. Kita sudah tahu
mereka ini siapa. Ya. Dunia Protestan telah membuat sebuah sahabat idola di tempat di mana sahabat Tuhan seharusnya berada. Dan mereka mengikuti jejak kepausan. Zaman itu Ellen G. White melihat ya, dari semua tulisan-tulisan, mempelajari dari semua pionir-pionir iman seperti Martin Luther, John Huss. Ini sejarah yang terjadi dan Sister White lihat waktu itu. Itulah keadaan, dan keadaan itu berjalan sampai hari ini. Dan kita tahu di mana sahabat sudah digantikan, sahabat palsu dibuat. Ya. Dan sehingga terjadilah perdebatan dan dua pemahaman yang berbeda. Ya. 2 hari lalu saya pergi ke tempat ipar saya. Dia seorang hamba Tuhan dari gereja tetangga, dan kami kebetulan di rumahnya ada orang sakit, dan mereka percaya bahwa beberapa waktu ini banyak orang sakit yang datang ke rumah mereka lalu pulang disembuhkan, dan mereka percaya bahwa Tuhan izinkan mereka untuk menangani orang-orang ini. Lalu di sela-sela pembicaraan, saya menyokong mereka, saya bilang ini pekerjaan Tuhan. Saya bilang bahwa selama ada di dunia Tuhan Yesus melakukan pekerjaan ini, membantu orang sakit. Dan mereka posisi mereka sih hanya bisa memasakkan makanan, lalu berdoa dan menyiapkan tempat untuk tinggal orang-orang yang berobat itu. Tapi sejauh itu saya bilang itu sudah bagus, dan semua ini biarlah terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mereka mengaminkan itu. Ya. Tetapi tujuan kami ke sana waktu itu untuk melihat ada katanya tanah yang ditawarkan juga. Nah, setelah pembicaraan kami bilang ke mereka bahwa kami rindu punya tanah di pedesaan yang tidak di kota. Nah, itulah tujuan kami. Karena menyinggung juga berbicara tentang bagaimana keadaan kota nanti. Saya bilang kayak sekarang corona di Manado aja sudah kacau, apalagi tempat-tempat lain, saya bilang. Dan banyak yang saat ini sedang sedih karena keadaan ini. Tapi ini tidak terjadi kalau kita tinggal di desa. Ini tidak terjadi, dampaknya tidak. Saya mau bilang sangat kecil sekali. Karena saudara tidak perlu ke kota. Jadi saya memberikan cerita kepada mereka. Saya mau bilang bahwa kota tidak memberikan jaminan. Jadi perbedaan, walaupun begitu tetap pemahaman kita berbeda ya. Saya tidak bisa jauh sampai berbicara tentang kepausan atau undang-undang hari Minggu, oleh karena mereka sedang berbakti di waktu hari Minggu itu. Artinya belum waktunya lah. Belum mendapat kesempatan oleh Tuhan untuk membahas itu lebih jauh. Karena pemahamannya. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja tetangga yang mendalami tentang sejarah, mereka tahu bahwa Sabat itu sudah diubahkan. Diganti kepada Sabat, kepada hari yang sedang mereka ikuti untuk berbakti, yaitu hari Minggu. Banyak yang tahu, apalagi dari gereja Katolik sendiri, wah mereka tahu sekali. Terlalu banyak kutipan-kutipan, dukungan-dukungan informasi bagaimana Sabat diubah. Dan mereka sendiri mengakuinya. Kalau semua ini sudah begitu vulgar dan gamblang dibuka, ya dari zaman dulu pun sudah tahu, ini jadi seperti di opera, tontonan, ya. Dan mereka pun tahu peristiwanya akan terjadi seperti itu.
Oleh karena itu yang mereka lakukan. Kita tahu dari mana? Kita bukan dalang yang memainkan, ya. Tapi kita wayangnya yang dimainkan. Tapi kita tahu dari mana? Kita tahu semua ini dari kasih dan kemurahan Tuhan. Saya cuma membawa pikiran kita semua. Dan saya tidak tahu semua yang ada di sini yang sedang belajar betapa besar kerinduan kalian untuk bisa tinggal di desa. Kalau saya sangat rindu sekali karena saya sudah pernah tinggal di kota besar yang sangat tidak nyaman. Kalau ditanya, Dol, apakah Anda suka Jakarta? Saya sangat benci Jakarta. Saya benci kebisingan di sana. Saya tidak suka marit-marit kendaraan di sana. Banyaknya orang. Saya tidak suka melihat banyak sekali orang miskin yang terpapar tidur. Menunggu belas kasihan orang untuk dikasih makan. Saya sedih sekali melihat banyak pencopet, banyak yang dirugikan. Pokoknya morat-marit lah kehidupan di sana. Saya pernah tinggal 1,5 tahun di Jakarta. Dan saya stres. 3 tahun lalu, kembali lagi ke Jakarta untuk 2 minggu, 3 minggu kalau tidak salah. Saya stres juga lihat itu, situasi di sana. Waktu saya pindah ke Denpasar, di waktu itu sudah ramai sekali. Ini saya sudah 4 tahun tinggalkan Denpasar. Dan teman-teman saya bilang, luar biasanya kacaunya Denpasar. Macetnya minta ampun sudah seperti Jakarta. Jadi, tidak ada yang nyaman. Manado, untung ada jalan ring road dibuat. Sekarang sudah ada tol. Tapi kalau masuk dalam kotanya sama aja, tetap macet. Dan hal-hal ini, hal-hal yang tidak nyaman buat saya pribadi. Oke, sejauh ini ada yang mau bagikan pengalaman atau masukan? Iya. Silakan, Bro. Jadi thank you yang tadi Bro sudah tambahan, dan ini kita mau kebacaan ini ya. Ini kan dibilang cepat untuk bersiap, artinya cepat, persiapan harus cepat untuk segera tinggalkan kota, karena belas kasihan Tuhan itu masih ada, masih bisa kita rasakan saat ini ketika pemimpin-pemimpin dunia dari pemerintahan kita, ya kan, di negara kita berada, daerah kita berada, itu masih di bawah belas kasihan Tuhan. Mereka masih belum sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang tadi Bro sudah bilang, orang sudah tahu siapa itu kan. Nah, jadi selama undang-undang kebebasan beragama itu ya, undang-undang kebebasan individu untuk beribadah itu masih bisa dijamin oleh raja-raja ini, oleh pemerintahan ini, oleh pemerintahan kita, itu berarti mereka masih di bawah belas kasihan Tuhan. Mereka masih bisa digunakan Tuhan. Dan itulah kesempatan kita untuk segera persiapan dan mengambil langkah. Karena akan tiba saatnya, walaupun individu-individu ini, raja-raja ini juga orang baik, dalam tanda kutip, tidak ada yang baik, tapi dalam arti mereka punya punya keinginan yang untuk menolong sesama, tapi akan ada situasi di mana mereka akan ditekan sedemikian rupa dari atas, baik secara global dan secara global, sehingga mereka juga tidak berdaya, ataupun mereka menjadi memang betul-betul secara individu menjadi agen setan untuk mempercepat rencana daripada setan. Tapi yang pasti adalah Tuhan masih menahan keempat mata angin, kehancuran, karena umat Tuhan belum siap. Tetapi kita sudah belajar bersama bahwa jangan pikir bahwa dunia belum ada umat Tuhan yang siap, terus kita juga berleha-leha ya. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini. Orang belajar ini supaya orang saling mengingatkan oleh firman Tuhan
sebagai standar supaya orang sama-sama paling tidak orang mulai dari doa lebih tekun, orang berdoa kepada Tuhan untuk bisa diberikan hikmat mengambil langkah yang sistematis juga, harus sistematis juga langkahnya. Tidak boleh juga ini cepat tapi sistematis, supaya begitu kita switch kita bisa sesuai dengan rencana Tuhan dan bisa survive di di tempat yang Tuhan kehendaki. Satu hal yang pasti adalah yang orang mesti ingat bahwa Sunday Law itu akan dibuat secara rahasia atau secara tersamar, stealthy kan bahasa Inggrisnya, stealth itu kan tidak kayak pesawat tempur stealth itu tidak bisa ditangkap oleh radar. Jadi radar tidak tahu padahal pesawat musuh sudah masuk ke wilayah kita. Itu kalau pesawat tempur. Nah, ini Sunday Law ini dibikin juga secara stealth. Jadi seakan-akan umat Tuhan itu melihat, wah masih lama. Kita ingat salah satu hamba Tuhan ya, pendeta kita, bilang waktu kita masih suka antar-antar, waktu beliau jadi pendeta baru di jemaat kita, dia bilang, Roy masih lama ini, mesti ada begini, masa mau Sunday Law Muslim Power mau izinkan, China Power mau izinkan, Komunis Power, Korea, Cina, Rusia, mereka mau izinkan. Nah itu aja susah mau jatuhkan mereka nanti. Jadi mau jadi global itu sesuatu yang masih lama gitu katanya. Jadi tapi ternyata kalau setelah orang pelajari itu Sunday Law dibikin secara tersamar, tersembunyi. Tapi di belakang layar itu sudah sangat siap untuk diactivate. Tinggal cari pemicunya, mereka bikin pemicunya dan itu akan terjadi. Iya. Nah, disinilah Tuhan masih menahan ya. Dan kalau orang melihat malahan Tuhan untuk menahan ini Tuhan menggunakan sebagaimana di waktu-waktu yang lalu Tuhan gunakan raja-raja kafir ya untuk menolong umat Tuhan, sebagaimana contoh waktu penganiayaan umat Tuhan di gereja-gereja Celtics Church, gereja-gereja kuno yang tidak tercemar sama sekali oleh doktrin kepausan, yang memang sumber gospel mereka itu datang langsung dari para rasul-rasul. Mereka sangat murni, dan ketika mereka sudah mau dibantai, mereka harus lari ke pegunungan Eropa, Italia, Inggris, di kepulauan. Nah, tapi mereka satu-satu sudah mendekati kepunahan juga. Nah, saat itu Tuhan percaya Tuhan gunakan Muslim Power kan untuk menguasai sampai ke hampir sebagian Eropa, sampai ke Spanyol itu, dan ke Italia semua, sehingga ini kekuasaan tanduk kecil ini dibuat tidak bisa lagi untuk menghabisi umat Tuhan, tapi harus bertahan untuk menghadapi serangan daripada kerajaan kafir. Nah, disinilah kita lihat kemurahan Tuhan itu sebenarnya sedang berlaku di kita juga. Bagaimana keseimbangan kekuatan, bagaimana China dia dan bersatu dengan secara, mereka tidak bersatu dalam agenda, mereka hanya bersatu untuk keseimbangan militer dan ekonomi, China dengan Rusia, dan mereka punya ini. Seperti itu, karena kita tahu bahwa image of the beast itu kan adalah church and state, dan dia punya prakarsa, dia punya pioneer akan mulai di Amerika kan. Nah, bagaimana ini binatang yang keluar dari dalam bumi, ini Amerika yang akan image of the beast akan mulai terbentuk di sana dan akan menyebar, itu masih ditahan oleh negara-negara yang kita percaya sebagai komunisme. Padahal mereka menyeimbangkan, menjadi keseimbangan. Jadi bagaimana Tuhan bekerja kepada raja-raja dunia, semuanya itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Kalau orang membuka mata baik-baik, ini semua waktu-waktu satu hari, ketambahan satu hari aja sudah jadi jadi kemurahan Tuhan buat kita. Nah, kemudian yang terang ingat adalah perintah Tuhan kan to acquire a land. Acquire itu kan kayak dibeli kan, acquire itu dibeli.
Nah, kalau beli itu, kalau land, konteks dibeli itu, ini kita sudah pernah singgung, konteks dibeli itu harus ada surat-surat. Berarti tempat country living itu, yang Tuhan mau, itu sudah harus disecure dengan di-buy. Dan itu konteksnya harus sampai ke surat-surat yang legal. Supaya bisa kita di atas tanah itu, kita punya hak dan dilindungi oleh negara, sejauh mana negara masih bisa lindungi kita. Sampai satu saat sudah nggak bisa lagi, itu sudah tahap berikut daripada kita harus lari kan. Nah, kalau kita ke supermarket, kita dapat struk. Itu adalah legal, dapat struk. Tapi kalau ke pasar, belanja nggak dapat struk, cuma bayar uang pasar tradisional. Nah, kalau buy a land artinya harus ada surat-surat. Ini reminder buat kita juga dalam memilih tempat. Walaupun harus cepat-cepat dan buru-buru, istilahnya sudah harus buru-buru juga, tanda kutip, karena lot itu kan harus buru-buru, sudah memang sampai Tuhan yang tarik kan. Nah, itu tetap harus sesuai dengan prosedur seperti itu. Dan apa namanya, kalau mau bilang secara yang satu yang penting adalah kenapa tuh orang enggak, walaupun tanda-tanda zaman enggak mau bilang sudah COVID atau sudah Sandelo sudah mau dibentuk, sudah makin cepat, sudah makin terrealisasi atau apapun itu, kenapa tuh orang enggak bersandar bahwa di country itu orang punya karakter yang paling penting, di mana di country itu orang rindu sekali untuk punya banyak waktu yang cukup untuk mengembangkan karakter oleh kehidupan yang sehat, penangkapan firman Tuhan dengan lebih baik, tidak ada distorsi, orang punya waktu lebih banyak karena biaya hidup yang lebih simple, orang bisa lihat Tuhan di alam pencipta, kemudian dari situ orang mulai detoksifikasi fisik dan spiritual, sampai satu saat orang akan menjadi berbeda daripada orang dunia. Pada saat itu ketika Tuhan gunakan, Tuhan utus kita itu betul-betul bisa menjadi terang di tempat di mana Tuhan izinkan kita berada, atau di Tuhan utus kita mau pergi gitu kan. Itu jadi mungkin poinnya adalah dari yang kita mau ini adalah sekarang selagi masih ada kebebasan beragama, masih bisa kita menentukan kita punya ini, kita juga masih bisa membeli itu ya, orang mulai dengan banyak berdoa, mungkin berpuasa, supaya diberikan hikmat, dan agenda untuk country living ini haruslah menjadi agenda prioritas kita, karena inilah righteousness, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, dan His righteousness itu konteksnya adalah country living untuk di satu sisi juga selain ini ya, itu mungkin thank you bro. Oke, jadi Halo. benar sekali ya. Benar sekali yang dikatakan tadi oleh Brother Roy. Thank you untuk masukannya. Ini kita masih diberikan kesempatan melalui keadaan sekarang di mana pimpinan-pimpinan masih sepertinya ada di sengaja tidak sengaja masih ada di pihak kita, di mana 4 mata angin masih ditahan, dan akan tiba waktunya bahwa itu tidak akan lagi, di mana pimpinan kita pun akan kita lihat, kita akan terasa aneh melihat mereka, oleh karena mereka akan di bawah satu komando yang mau tidak mau mereka harus ikuti. Jadi benar sekali ditekankan juga tadi oleh Brother Roy, tujuan dari semua ini adalah pembentukan karakter, di mana karakter kita sangat mungkin dan lebih lebih baik lagi itu terbentuk spiritual ya, kita bahkan fisik kita untuk lebih seperti Kristus atau memiliki karakter Kristus itu ketika kita ada di country living. Inilah tujuan Tuhan mengasingkan kita. Oleh sebab itu pelajaran-pelajaran ini ada, dan di waktu berikut kita akan pergi kepada bab 5 ya.
Jadi bab 6 maksud saya. Di bab 5 sudah selesai, sudah tentang bagaimana disampaikan hari Minggu akan menjadi waktu dan undang-undang itu jadi satu peringatan buat kita untuk mempersiapkan diri karena masa kesusahan itu. Baik, masih ada yang mau berikan masukan? Halo bro. Ya bro, silakan bro. Iya kalau minggu lalu kan ini kan chapter 5 kan, kalau yang lalu 1 sampai 4 kan yang bilang untuk anak-anak, Betul. bahaya tinggal di kota, akan ada bencana. Dan sekarang ke undang-undang hari Minggu kan. Iya. Jadi memang salah satu tujuan counter living adalah dari sekian yang kita baca sudah 5 ya sekarang, karena nanti untuk beribadah aja susah kan. Jadi kalau di country mau ibadah, siapa yang melarang kalau kita mau ibadah hari Sabat? Yang lain mungkin di kota akan dilarang, ditutup gereja-gereja, kita nggak bisa kemana-mana kan. Kalau di country kebebasan untuk beribadah pun ada. Jadi memang keuntungan itu banyak sekali, makanya dibilang kan kalau di kota akan 10 kali lebih susah untuk perubahan karakter daripada di country. Jadi itulah ya puji Tuhan untuk ini. Jadi kita makanya tadi dibilang untuk mau country living pun harus Tuhan yang tentukan keinginan dan mau lakukan itu dari Tuhan. Makanya setiap doa pribadi kita harus doakan juga ini. Oke, cuma itu aja bro. Oke, thank you bro atas masukannya. Ya, ini juga penting saya boleh sampaikan kepada kita semua. Di kelompok kita ini, di mana kita belajar, kita tidak tahu pergumulan pribadi masing-masing apa, ya, tapi tetaplah saling mendoakan, ya, karena ada hal-hal yang mungkin kita tahu tentang saudara-saudara kita atau pribadi-pribadi kita masing-masing, tapi mungkin ada pergumulan pribadi-pribadi masing-masing yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu doa saudara-saudara untuk saya pribadi sangat penting sekali. Tolong doakan saya selalu, dan masing-masing kita juga saling mendoakan agar semua kerinduan-kerinduan kita untuk benar-benar disebut umat Tuhan, anak-anak Bapa, itu boleh menjadi bukan satu mimpi, menjadi satu kenyataan di mana walaupun jarak tempat kita terpisah, tapi kita satu di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjelang penutupan sejarah dunia ini, hanya satu kekuatan yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan, dan di bawahnya adalah doa-doa kita masing-masing, saling mendoakan kita semua pribadi masing-masing. Karena ada masa-masa di mana mungkin saya lemah, tetapi karena doa saudara-saudara sekalian, Roh Kudus tidak henti-hentinya datang mengingatkan saya. Begitu juga mungkin ada saudara-saudara lain yang punya pergumulan, yang membuat saudara-saudara lain lemah, tapi oleh karena kita mendoakan selalu, terus-menerus, sehingga Tuhan juga tidak putus untuk di mana Tuhan sebenarnya tidak pernah putus meninggalkan siapapun dari kita, kecuali kita yang mau meninggalkan Tuhan. Jadi biarlah ini jadi kekuatan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada usulan-usulan doa yang bisa disampaikan.